syariah dan bank konvensional dari segi akad maupun legalitas? Nah, jawabannya, dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan akrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering sekali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul kiamat nanti. Nah, setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal karena hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki seperti yang terjadi pada transaksi sarsol pada pasar modal. Nah, sedangkan bank syariah bank konvensional, transaksi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank mencakup yang halal dan haram, serta diperbolehkannya transaksi sarsol pada pasar modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmal, prodi perbankan syariah. Saya akan membedakan struktur organisasi dan pengawasan konvensional maupun syariah. Yang pertama, struktur organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam bentuk komisaris dan direksi. Tetapi unsur amat yang membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan mengawasi produk-produk agar sesuai dengan garis syariah. Dewan pengawasan syariah biasanya diletakkan pada posisi bertingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan dewan pengawasan syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota dewan pengawasan syariah dilakukan rapat umum oleh pemegang saham setelah para anggota dewan pengawasan syariah itu dapat merekomendasikan Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, Dewan Pengawasan Syariah. Peran utama ulama dalam Dewan Pengawasan Syariah dalam mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, dengan hal karena transaksi Dewan Pengawasan Syariah membuat pertanyaan kami secara berkala, biasanya setiap tahun. Tugas lain Dewan Pengawasan Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dan mengawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawasan Syariah bertindak mengawasi syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan diawafkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris Kegiatan Sehari-hari. Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama Dewan Pengawasan Syariah Nasional adalah mengawasi syariah produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Pengawasan Syariah Nasional membuat
produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawasan Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, usaha yang dibiayai dalam perbankan syariah. Suatu membiayakan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, apakah objek membiayai halal atau haram? Apakah proyek menimbulkan kemudaratan untuk masyarakat? Yang ketiga, apakah proyek berkaitan dengan pembuatan mesum atau aswastila? Yang keempat, apakah proyek berkaitan dengan perjudian? Yang kedua, struktur pengawasan agar tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya. Setiap bank memiliki dewan pengawasan yang tersusun oleh struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawasan dijabat oleh dewan komisaris, namun di bank syariah akan menemui struktur pengawasan yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawasan syariah, hingga dewan syariah nasional. Mungkin hanya itu saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Fasya Sarah Ramdhani, saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi investasi. Dalam dunia ekonomi, investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Maka seseorang yang berinvestasi dikenal sebagai investor. Saat ini kita dihadapkan pada beragam produk investasi. Ada yang berlandaskan syariah sebagai salah satu produk keuangan syariah, dan ada juga yang konvensional. Lantas, apa perbedaan dari keduanya? Yang pertama, dari segi akad. Investasi dalam hal ini, misalnya reksadana syariah, akan berjalan selama tidak bertentangan dengan syariah. Akad syariah ini bisa meliputi akad kerjasama atau musyawarah, sewa menyewa atau yang biasa kita sebut dengan ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Sementara investasi konvensional terkesan simpel. Produk investasi ini menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haramnya. Kemudian yang kedua, tujuan investasi. Investasi syariah tidak semata-mata memikirkan perolehan kemuliaan atau return, tapi juga social responsible investment atau biasa disingkat dengan SRI, yaitu suatu bentuk strategi investasi yang menghubungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebajikan sosial. Investasi syariah menggunakan misi perbedaan umat dalam aktivitas ekonomi serta ada unsur ibadahnya karena sering melakukan sedekah. Sementara itu, investasi konvensional selalu menginginkan return atau return yang tinggi. Tentunya ini tidak gampang, semuanya membutuhkan waktu. Investasi konvensional hanya bermisi untuk kemajuan ekonomi. Kemudian yang ketiga, instrumen yang dijual. Pada investasi pasar modal konvensional, instrumen yang dijual adalah saham, obligasi, reksadana, opsi, right, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar investasi pasar modal syariah, saham, obligasi, reksadana yang dijual merupakan instrumen yang telah sesuai dengan hukum syariah. Dengan adanya saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah, kamu yang mengutamakan kehalalan dalam transaksi dan aset yang dimiliki tidak perlu susah-susah mencari dan memilah sendiri. Selain itu, produk investasi syariah saat ini juga sudah bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, indeks saham. Indeks saham syariah yang ada dikeluarkan oleh pasar modal syariah, karena itu seluruh saham yang tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin halalnya. Sementara pada pasar modal konvensional, indeks yang ada terbuka secara bebas dan tidak memisahkan saham yang halal secara khusus. Kemudian, mekanisme transaksi. Mekanisme
konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas, sehingga konsep bunga pada pasar modal konvensional adalah hal yang pasti ada. Transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi juga diizinkan dalam pasar modal konvensional. Selain itu, serta saham yang dimiliki dapat bergerak di bidang apapun secara bebas selama mampu memberikan keuntungan. Sedangkan pada pasar modal syariah, hal-hal tersebut diatur secara ketat. Dana yang Anda tanam tidak akan digunakan untuk menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya seperti rokok, alkohol, makanan yang diharamkan, dan lain sebagainya. Selain itu, pasar modal syariah juga bebas dari transaksi ribawi, gharar, ataupun judi dan lain sebagainya. Kemudian, obligasi secara umum pada obligasi konvensional, prinsip yang digunakan adalah prinsip bunga, dengan pemegang obligasi sebagai kreditur atau orang yang berpiutang. Perhitungan nisbahnya pun didasarkan pada perkembangan suku bunga yang berlaku. Sedangkan obligasi syariah telah diatur dalam fatwa. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak pemegang obligasi bukanlah kreditur tapi pemodal atau sahibul mal, sedangkan emiten disebut sebagai pengelola atau mudarib. Kemudian yang terakhir, pengawasan. Investasi syariah seperti reksadana syariah menempatkan dewan pengawasan syariah atau yang biasa disebut dengan DPS yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan reksadana sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, pada reksadana konvensional sepenuhnya berada dalam pengawasan OJK. Pengawasan ini nantinya disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor-faktor lainnya sesuai dengan kondisi perekonomian. Namun, untuk regulasi dari investasi reksadana tetap diserahkan kepada OJK sebagai regulator yang menyiapkan segala macam bentuk investasi yang ada di Indonesia. Saya Dia Trisundari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara tujuan bank syariah dan bank konvensional. Baiklah, langsung saja. Dalam dunia perbankan Indonesia dikenal dengan dua jenis bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Masyarakat Indonesia sendiri sangat awam dengan perbedaan kedua bank tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tujuan dari bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang dilansir dalam fatwa Majelis Ulama. Adapun tujuannya yaitu tujuan dari bank syariah itu sendiri, yang pertama, bermuamalah secara Islam, yang kedua, menetapkan keadilan ekonomi dengan memeratakan pendapatan melalui investasi, yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dengan atau moneter dengan sistem bagi hasil, yang keempat, melepaskan ketergantungan masyarakat dari bunga bank dan riba. Baik, yang selanjutnya yaitu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dalam kegiatannya, yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas perbankan umum berdasarkan prosedur dan kegiatan yang telah ditentukan oleh negara. Tujuan dari bank konvensional adalah yaitu tujuannya untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh perbedaan terdapat pada falsafahnya, di mana bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau bagi resiko, dikarenakan dalam Islam bunga tidak dibenarkan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan tujuan antara bank syariah dan bank konvensional. Saya akan menjelaskan perbedaan prinsip operasional bank syariah dan konvensional. Baiklah, perbedaan prinsip operasional antara bank syariah dan bank konvensional secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sistem transaksi. Sistem transaksi bank syariah dapat memberikan layanan atau fasilitas pembiayaan nasabah, sedangkan bank konvensional memiliki sistem transaksi yang membagi hasil
berdasarkan komisi. Sistem operasional yang digunakan bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditas meskipun dipakai sebagai media untuk pertukaran dan penyimpanan nilai. Sedangkan bank konvensional memiliki sistem operasional yang menggunakan uang sebagai komoditas selain sebagai nilai tukar dan nilai simpan. Sumber pemasukan dan keuntungan. Sumber pemasukan bank syariah dapat diperoleh melalui kontrak penjualan ataupun kontrak sewa. Bank syariah juga memperoleh laba dari perdagangan barang ataupun penyediaan jasa, sedangkan pemasukan bank konvensional berasal dari bunga yang diberlakukan sesuai dengan peraturan. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari nilai waktu sebagai dasar untuk membandingkan bunga atas modal yang disediakan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan nasabah serta lembaga penyelesaian sengketa. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara bank dan nasabah. Yang pertama, bank berhubungan dengan nasabah. Dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang kedua, hak dan kewajiban itu muncul berdasarkan perjanjian dari domain ranah hukum dan perdata. Selanjutnya, hubungan hukum berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengarahan dana dan penyaluran dana. Maka terdapat dua hukum antar bank dan nasabah, yaitu hubungan antara bank dan nasabah ada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Yang pertama, hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana. Yang kedua, hubungan antar bank dan nasabah debitur. Penjelasan mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Yang pertama yaitu hubungan hukum ini muncul dari produk-produk perbankan seperti tabungan, giro, dan sebagainya. Yang kedua, bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus ditepati oleh setiap nasabah penyimpanan dana. Dan yang terakhir yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yaitu yang pertama artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Yang kedua, bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit modal kerja, itulah hasil investasi pemaparan atau materi kredit dari usaha kelompok kecil. 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.